Bersama-sama kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Betapa hati kami limpah dengan ucapan syukur. Kami punya Allah yang senantiasa memelihara hidup kami. Kami berterima kasih untuk sepanjang bulan Februari yang Tuhan telah sertai. Kami serahkan sepanjang bulan Maret ini bersama dengan Tuhan. Kami mau siapkan hati kami duduk dengar kebenaran firman Tuhan. Urapi hamba-Mu, lidah bibir perkataannya diurapi dari surga. Setiap kata kalimat yang keluar, biar nama Tuhan Yesus saja yang dipermuliakan. Taruh perkataan-Mu dalam perkataanku. Taruh isi hati-Mu dalam hatiku. Agar bukan hikmat manusia yang disampaikan, tapi isi hatinya Tuhan yang disampaikan. Genaplah firman Tuhan, jemaat-Mu yang datang tidak sama waktu mereka pulang. Mereka pulang bawa berkat, bawa mukjizat, bawa anugerah. Bahkan siapapun mereka menyaksikan secara streaming, setiap mereka juga diberkati. Segala rancangan si jahat kami cabut, kami patahkan kuasanya. Allah Roh Kudus, Engkau disambut di tengah-tengah kami. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Setiap kita yang siap diberkati firman Tuhan, Tiberias Gading Nias yang di tempat ini dan yang di rumah, sama-sama kita katakan amin. Kita berikan tepuk tangan kemuliaan bagi Tuhan. Kita silakan duduk kembali saudara. Terpujilah nama Tuhan yang telah mengumpulkan kita kembali dalam ibadah pada hari Minggu ini. Terimalah salam dari mimbar ini. Shalom Tiberias. Bisa lebih semangat lagi. Shalom Tiberias. Apa kabar semuanya saudara? Tuhan Yesus itu baik, amin. Saya belum melihat tangan-tangan yang bangga punya Tuhan Yesus. Bisa lambaikan tangan saudara. Sekali lagi kita boleh kasih tepuk tangan dulu yang luar biasa bagi Tuhan kita. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia, Bapak dan Ibu Pendeta Pariaji, untuk kesempatannya saya melayani pada siang hari ini. Keluarkan pulpen saudara, keluarkan catatan saudara. Kita akan sama-sama belajar sebuah kebenaran firman Tuhan yang saya percaya pasti akan memberkati saudara. Saudara sama-sama keluarkan catatan saudara. Tema khotbah saya pada hari ini bisa tolong ditampilkan. Providentia Dei, atau bahasa gampangnya keajaiban pemeliharaan Tuhan. Berapa banyak di tempat ini yang percaya Tuhan pasti pelihara saudara? Bisa angkat tangan saudara. Sama-sama bilang sama saya dipelihara oleh yang punya surga. Yang percaya katakan amin saudara. Haleluya. Saya mulai dengan sebuah kutipan dari seorang tokoh jurnalis yang ternama. Pendiri dari koran Kompas. Namanya Jakub Utama saudara. Nama lengkapnya Yakobus Utama. Dalam refleksi 85 tahun koran Kompas berdiri dan grup Gramedia saudara. Yakub Utama menerima banyak pujian. Dapat banyak sebuah apresiasi karena sumbangannya kepada dunia jurnalistik. Sebuah kutipan yang menarik mengatakan demikian. Hidup ini seolah-olah bagai sebuah kebetulan. Tapi bagi saya itulah Providentia Dei. Itulah penyelenggaraan Allah. Kalau saudara baca kisahnya, latar belakangnya, saudara akan menemui apa yang dimaksud dengan kebetulan. Ketika dia SMA, nilai ujiannya rata-rata 9, mirip seperti saya. Saudara gak percaya sama saya ya? Bagus, udah benar, saya juga gak percaya. Dia rata-rata nilainya 9, dapat beasiswa ke Amerika. Kebetulan dia juga dapat beasiswa ke Belanda. Kebetulan ketika dia mau pergi saudara, dia ketemu dengan seorang pastor. Dia mengikuti seminari beberapa tahun dan keluar dari sana. Ketemu dengan pastor, tadinya dia pengen jadi guru sepenuh waktu. Tapi pastor itu berkata sama dia, guru udah banyak. Wartawan sepenuh waktu sedikit. Dia jadi wartawan. Dia mendirikan sebuah koran namanya Bentara Rakyat. Pengen kasih nama Bentara Rakyat, kebetulan ketemu sama Bung Karno. Dan kebetulan pula Bung Karno ingin mendirikan sebuah majalah dan diberi nama Kompas. Kita percaya bahwa tidak ada di kolong langit ini bagi orang percaya yang kebetulan. Saya ulang sekali lagi. Kita percaya tidak ada bagi kita orang percaya lantai 3, lantai 4, lantai 2 yang menyaksikan secara streaming. Tidak ada apapun dalam hidup orang percaya yang terjadi secara kebetulan. Amin. Semuanya ada campur tangannya Tuhan. Katakan amin. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan akan mengatur waktu yang tepat
cara yang tepat, orang yang tepat untuk berkati hidup saya. Yang percaya boleh kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Amin. Dikatakan tidak ada yang kebetulan. Allah akan pelihara saudara dan saya. Dia akan memelihara segenap hidup saudara dan saya. Tidak perlu takut, tidak perlu khawatir. Contoh pemeliharaan Allah di dalam Alkitab. Alkitab mengatakan ada sebuah masalah. Yesus berkhotbah, hari udah menjadi malam. 5.000 orang baru pria, belum anak-anak dan perempuan. Tempat mereka jauh dari mana-mana. Tidak ada makanan. Saudara, Alkitab mengatakan Yesus memelihara hidup mereka. Dari 5 roti 2 ikan, kita semua tahu endingnya. Sisa 12 bakul. Mereka mengikuti Yesus. Mereka mendengar khotbah tanpa sadar hari sudah malam. Ini mau saya bilang sama saudara. Kalau saudara ikut Tuhan sungguh-sungguh, maka segenap kehidupan saudara Tuhan yang pelihara. Amin saudara. Kisah berikutnya. Belum pernah ada dalam sejarah dunia 1 juta orang atau 2 juta orang keluar dari tanah Mesir menuju ke tanah perjanjian. Di padang gurun saudara, terjadilah catering terbesar di muka bumi. Mereka belum sempat bawa kompor dari Mesir. Israel gak sempat bawa microwave. Tetapi selama di padang gurun, Allah pelihara mereka. Katakan amin. Kasutnya tidak menjadi rusak, pakaiannya tidak menjadi rusak. Bahkan malam hari ada tiang api, siang hari ada tiang awan. Pemeliharaan Allah atas bangsa Israel di padang gurun. Saudara dengar baik. Kalau Allah dapat pelihara bangsa Israel di padang gurun, di tengah-tengah tidak ada apa-apa. Allah juga dapat pelihara saudara di kota besar ini. Amin saudara. Kalau di padang gurun saja Allah dapat pelihara mereka. Saudara gak punya alasan untuk takut. Di padang gurun gak ada rumah makan Minang sederhana. Kalau mereka mau kirim Gojek gimana coba? Susah titik ya. Gojek bilang titik yang mana Bambang? Tapi Tuhan pelihara mereka. Kita adalah Israel rohani. Kita harus mengerti, memahami ini. Kalau Allah pelihara mereka dengan cara yang ajaib. Mereka pengen makan roti, Tuhan kirim roti mana. Mereka pengen makan daging, Tuhan kirim. Yang namanya burung puyuh datang memenuhi hidup mereka. Mereka gak pernah kekurangan. Kalau mereka sakit, Tuhan yang sembuhkan mereka. Engkau umat kepunyaan Allah. Engkau milik Allah sendiri. Jangan takut, jangan khawatir. Tuhan sudah menyediakan pemeliharaan buat saudara dan saya. Pernikahan di Kana pemujizat pertama Yesus lakukan di pernikahan. Ini menjadi sebuah tanda penting bahwa Allah mau hadir dalam setiap rumah tangga di tempat ini. Katakan amin. Airnya sudah habis, anggurnya sudah habis. Yesus mengubah mujizat, air menjadi anggur. Mereka gak jadi dipermalukan. Keluargamu, kalau di keluargamu kau undang Yesus, maka keluargamu Tuhan akan pelihara. Kalau Yesus pernikahan kekristenan tidak boleh ada orang ketiga. Tapi harus ada pihak ketiga. Namanya Yesus. Kalau ada Yesus dalam rumah tangga saudara. Maka hidupmu seperti anggur. Kian lama kian manis. Kian lama kian baik. Dan yang terakhir. Toko di Indonesia yang kemarin beberapa tahun yang lalu sempat heboh. Namanya Aldi Adilang. Dia di sebuah pulau di daerah Sumatera Utara. Sulawesi Utara. Maklum ingat orang Batak. Dari Sulawesi Utara, dia gak ada ngeplan, cuma pengen cari ikan, angin kenceng. Membawa dia bukan sampai Makassar, tapi membawa dia sampai Samudra Pasifik, sampai ke Jepang. Kalau saudara pernah dengar kisahnya. Saudara di tengah-tengah laut bebas 49 hari, dia gak bawa apa-apa. Dia cuma bawa Alkitab. Dia cerita tiap kali dia udah mau mati karena mau minum air. Tuhan kirim hujan. Dia gantung pakaiannya. Hujannya dia peres. Dia minum dari air hujan. Saudara bayangin kalau Adi bilang Tuhan gak kirim hujan. Kalau dia mau pesan makanan pakai Gojek. Di tengah laut bebas. Gimana? Yang nganter ikan hiu. Kalau Tuhan bisa pelihara Adilang di laut bebas. Tuhan juga pasti dapat pelihara saudara di tempat ini. Kasih tepuk tangan, bisa lebih dahsyat lagi buat Tuhan kita. Seorang hamba Tuhan mengatakan demikian. Bahwa ketidaktahuan tentang pemeliharaan Allah adalah asal mula semua kesengsaraan. Ketidaktahuan tentang pemeliharaan Allah adalah asal mula semua kesengsaraan. Jangan pernah berpikir hidup ini tergantung dari saudara.
Jangan pernah berpikir hidup ini tergantung dari kekuatanmu. Jangan pernah berpikir hidup ini tergantung dari kepandaianmu. Hidup ini tidak pernah bergantung dari kekuatanmu. Hidup ini gak pernah bergantung dari kepandaianmu. Hidup ini bergantung sebagaimana engkau menggantungkan harapanmu sama Tuhan. Engkau tidak pernah sendiri, Pak. Dalam pertarungan ini engkau gak pernah sendiri, Bu. Anak-anak muda, engkau gak pernah mengejar karirmu sendiri. Jangan pernah merasa engkau orang yang paling menderita di muka bumi. Miliki iman, Allah pelihara saudara. Kalau dulu dia tolong, hari ini dia pasti tolong. Besok dia pasti tolong. Sampai engkau menutup matamu, dia akan tetap pelihara saudara. Dikatakan berkat terbesar terletak pada pengenalan tentang pemeliharaan Allah. Makanya saya paling senang kalau lihat orang tua ke gereja beda sama orang muda. Kalau orang tua ke gereja angkat tangannya disertai dengan air mata. Kenapa? Karena mereka udah mengecap banyak kebaikan Tuhan. Kalau ditanya, Pak bagaimana Tuhan? Aduh Pak Pendeta, Tuhan so baik for kita. Tuhan begitu. Tapi kalau anak muda angkat tangan begini. Tapi bilang, di sini, di sini. Anak muda kalau ke gereja sibuk sama HP-nya. Lagi di mana loh? Gading Nias. Yuk ke Holy Wings yuk. Oh gue lagi di Holy Church. Kalau kita punya pengenalan Tuhan pelihara. Apapun yang terjadi. Mau Rusia Ukraina perang kek. Mau China Amerika perang kek. Kita pegang firman Tuhan. 1.000 rebah di sisi kiri kita. 10.000 di sebelah kanan kita. Kita tidak akan tertimpa segala yang buruk. Amin saudara. Arti kata providensia. Bahasa gampangnya pro artinya dari kata kalimat pre sebelumnya. Fidensia berasal dari kalimat kata video. Providensia gampangnya begini. Tuhan sanggup melihat sebelum kejadian. Saya ulang sekali lagi Tiberias Gading Nias yang di rumah. Tuhan sanggup melihat sebelum kejadian. Apakah ini kabar baik buat saudara? Sebelum ada orang jahat mau jatuhin saudara, Tuhan sudah lihat. Sebelum ada masalah menghampiri saudara, Tuhan sudah lihat. Sebelum sakit penyakit menghampiri saudara, Tuhan sudah. Dan kabar baiknya kalau Tuhan sudah lihat karena dia sayang sama saudara, dia cinta sama saudara, dia nggak akan biarin saudara sendirian sebelum itu kejadian. Dia udah menyediakan jalan keluar buat saudara. Amin. Sebelum orang jahat itu serang saudara, dia udah kasih kekuatan buat saudara. Sebelum hal buruk itu menghantam saudara, dia udah kasih hikmat sama saudara. Ini disebut dengan providensia, pemeliharaan Tuhan. Kalau kita tinggal dalam pemeliharaan Tuhan, gak ada yang kita khawatirin, gak ada yang kita takutin. Ibu Gembala Sidang pernah cerita sama saya. Suatu hari beli barang, bank udah tutup. Orangnya datang langsung tagih. Jumlah uangnya cukup besar, berapa puluh juta kalau saya nggak salah. Ibu Gembala bingung cari uang dari mana. Dan tiba-tiba dia buka lemarinya, cari-cari dan keluar. Jumlah uang yang dibuka persis titik komanya seperti yang mau dibayar itu. Gereja Tiberias beli Hotel Gading Indah. Uang di bank cuma ratusan juta. Beli harga Hotel Gading Indah puluhan miliar. Tapi karena berdiri di atas pemeliharaan Tuhan. Walaupun belum ada uang untuk beli. Tetapi Tuhan yang perintahkan. Tuhan yang panggil. Tuhan juga yang menyediakan. Dan sekarang kita baptisan bisa di Hotel Gading Indah. Amin saudara. Nah kita akan belajar. Ada beberapa kebenaran firman Tuhan mengenai pemeliharaan Allah. Tiberias Gading Nias yang di rumah tempat ini. Saudara siap diberkati? Coba yang siap diberkati bisa lambaikan tangan saudara. Kita berikan tepuk tangan dulu yang luar biasa bagi Tuhan kita. Sama-sama kita baca. Ada dua hal penting tentang keajaiban pemeliharaan Allah yang perlu kita pahami. Doa saya agar firman Tuhan ini menjadi kekuatan, menjadi pengertian dan memberkati setiap saudara. Yang pertama, keajaiban pemeliharaan Allah itu dari kekal sampai kepada kekal. Sama-sama bilang sama saya, pemeliharaan Allah. Belum semuanya, pemeliharaan Allah. Itu kekal, sampai kekal. Amin saudara. Mazmur 23, ayatnya yang pertama mengatakan demikian. Sama-sama kita baca, 3, 2,
2, 1, ya. Sekali lagi, Tuhan adalah, kalimatnya paling terakhir, kasih keras lagi. Tuhan adalah, takkan kekurangan aku. Bilang kiri kanan saudara, kalau Tuhan gembalamu, kamu pasti gak kekurangan. Amin saudara. Bagaimana mau kekurangan? Resource-nya gak terbatas. Bagaimana mau kekurangan? Sumber daya alamnya. Surga gak pernah mengalami resesi ekonomi. Kalau surga jual 1 bintang di bukalapak.com, dijual planet Neptunus. Berapa ratus triliun. Surga gak pernah kekurangan resource untuk tolong, bela, berkati saudara. Yang pertama, apa yang dia janjikan tentang pemeliharaan tentang saudara. Saudara yang menjadikan dia sebagai gembala. Yang menjadikan dia yang memelihara, yang menaruh harapanmu kepada pemeliharaan Tuhan. Bukan pemeliharaan bosmu, bukan pemeliharaan uangmu, bukan pemeliharaan teman-temanmu. Tapi menaruh pengharapanmu kepada Allah yang sanggup pelihara saya. Alkitab katakan engkau tidak akan pernah kekurangan. Engkau akan senantiasa dicukupi oleh yang punya surga. Kata kecukupan di sini saudara tidak lagi mengingini yang lain. Saudara enggak akan iri lihat orang lain diberkati. Saudara enggak akan marah lihat tetangga punya mobil 20, engkau enggak punya mobil. Saudara enggak akan kecewa lihat temanmu naik gaji. Karena yang kau tahu cinta dari Tuhan cukup buatmu. Amin. Kenapa cukup? Karena engkau sudah whole. Engkau sudah penuh dengan dia. Amin saudara. Saudara nggak akan pernah lagi ngerasa kekurangan. Saudara akan merasa cukup, ada rasa cukup di sini. Yang kedua, kita lihat saudara, ayatnya yang kedua dan ketiga. Sama-sama kita baca. 3, 2, 1, iya. Saya tulis kalimat kuningnya, berumput hijau, air yang tenang. Apa di otak saudara ketika disebut rumput hijau dan air yang tenang? Apa yang dalam pikiran saudara? Oke, saya pulang aja ya. Orang yang jawab saya pulang, oke bye-bye, Tuhan berkata, rasa damai, makanya kan rasa tenang, ya, seger. Makanya kan kita suka taruh pohon di rumah ya, pohon palsu. Ya kan ada jemaat WA saya kemarin, Pak Pendeta mohon maaf ya. Saya nggak bisa ke gereja, ama udah janji sama anak-anak mau ke puncak, mau healing. Dan kemarin puncak macet total kan, rasa ngana, mampus. Mah puncak bukan healing di puncak, macet total, sinting di puncak. Boleh nggak jalan-jalan ke puncak? Boleh, tapi apa? Gereja dulu. Boleh nggak makan-makan? Boleh, tapi apa? Makan lapo boleh nggak? Apalagi itu. Jangan lupa babungkus portorang. Tapi apa? Gereja dulu. Tuhan akan jamin rumput yang hijau, air yang tenang. Dia akan memberikan kesegaran buat saudara. Dia akan memberikan damai sejahtera buat saudara. Pemeliharaan Allah bukan hanya bicara materi. Ada banyak orang uangnya banyak, tapi otaknya stres. Ada banyak orang uangnya banyak. 7 turunan, 8 tikungan, 9 putar balik. Tapi otaknya apa? Stres. Dia akan berikan damai sejahtera buat saudara. Pak Pendeta, bagaimana pendapat Pak Pendeta mengenai Rusia dan Ukraina? Saya bilang rumah lu di Gading kejauhan. Saya nggak pusing mau apa yang terjadi. Saya percaya kok Tuhan sanggup pelihara kita. Berikutnya dia berikan kesegaran, kecukupan. Berikutnya saudara dalam ayat yang ketiga dan kelima. Mazmur 23 ayat yang ketiga dan kelima. Sama-sama kita baca. 3, 2, 1, iya. Sama-sama bilang sama saya, dia memberikan jalan yang benar. Alkitab katakan dia menuntun aku di jalan yang benar. Jalan yang benar bukan hanya bicara jalan yang enak. Sekalipun saudara melewati lembah kekelaman, tapi kalau itu jalan yang dari Tuhan, dia akan tuntun saudara. Artinya gampangnya begini. Dia berikan kecukupan, dia berikan kesegaran, dia berikan pimpinan. Dia berikan sebuah jaminan.
saudara nggak akan bingung menentukan langkah hidupmu. Pemeliharaan Allah akan menjamin saudara nggak ketemu dengan orang yang salah. Saudara nggak akan bisnis sama orang yang salah. Kita perlu doa hari-hari ini supaya dijauhkan dari orang yang salah, hubungan yang salah, pekerjaan yang salah. Karena orang zaman sekarang paling jago mencitrakan dirinya. Bisnis kelihatannya benar, pada di belakangnya bodong. Betul apa tidak? Kita tawarin bisnis sama teman kelihatannya benar, ternyata dia nipu. Orang yang dalam pimpinan dari Allah. Pemeliharaan Allah bukan hanya bicara mencukupi kebutuhan saudara. Pemeliharaan Allah bukan hanya mencukupi memberikan damai sejahtera. Tapi pemeliharaan Allah juga berbicara, saudara dipimpin oleh Dia. Saudara dituntun oleh Dia. Saya nggak tahu saudara bagaimana merespon. Tapi saya senang banget dengar ayat ini. Dia tuntun langkah saya. Saya nggak akan dibiarkan melangkah ke tempat yang salah. Amin. Bilang kiri kanan saudara, pemeliharaan Allah akan menuntun langkahmu. Ayatnya yang terakhir, ayatnya Mazmur 23 ayatnya yang ke-6. Sama-sama kita baca. 3, 2, 1, ya. Sama-sama bilang sama saya, seumur hidupku. Sama-sama bilang sama saya, sepanjang masa. 2 kalimat jadi satu dalam satu ayat. Seumur hidup dan sepanjang masa. Ketika Allah ingin menjamin hidup saudara, Dia nggak main-main. Dia sungguh-sungguh. Dia bukan hanya mau menjamin hidupmu. Dia mau menjamin anak-anakmu. Dia mau menjamin cucumu. Dia mau menjamin anak dari anak-anakmu. Pekerjaan Tuhan bukan hanya kepada dirimu, tapi kepada generasi. That's why Alkitab bilang keturunan orang benar tidak akan meminta-minta roti. Itulah Alkitab katakan, keturunan orang benar gagah perkasa di muka bumi. Makanya para bapak, para ibu hidup benar. Karena kalau orang tua hidup benar, anak-anaknya beroleh berkat dari orang tua yang hidup benar. Amin saudara. Makanya kita katakan demikian, masa depanmu dijamin. Saudara, masa depannya. Ada sebuah kisah, saudara bisa lihat. Ada sebuah kecelakaan, saya kasihkan gambar mobilnya. Saudara, ini jemaat Tiberias. Ini gambar mobilnya. Ini mobilnya, slide berikutnya. Cepat banget, pelan-pelan dikit lah. Ini kayak dikejar-kejar Belanda kau. Dari awal. Ini gambar mobilnya. Ini orang. Aku makan kau. Tuh, hancur lagi. Tuh, hancur lagi. Hancur. Tuh, hancur. Saya ngulang-ulang dong. Ini. Hancur. Ini papanya namanya Bapak Yulianto. Anaknya namanya Prasetyo. Mereka jemaat Tiberias. 2 kali kecelakaan. Mobilnya terbalik kayak gitu. Polisi ketika lihat mobilnya kayak gitu. Mati, pasti mati. Pasti mati. Minimal patah-patah. Tapi anaknya Pras keluar. Enggak ada lecet sedikit. Itu bunyinya. Saya bantuin ya. Udah lama ikut Gideon masih aja. Salah satu pemeliharaan Allah melalui kuasa minyak urapan. Amin saudara. Mobilnya diurapi. Polisi ketika lihat dia keluar, dipegangin. Karena ada yang copot, ada yang apa gitu. Gak ada yang rusak. Di zaman akhir ini, 1000 rebah sih guys, 10.000. Firman Tuhan berkata, yang ada minyak, yang ada anggur, tidak akan pernah dirusakkan. Itu jaminan dari pemeliharaan Allah. Makanya para bapak, para ibu, kalau anakmu keluar, urapi. Diurapi, jangan belaka. Papa aku pergi dulu ya. Belum tentu dia balik loh. Loh iya bener kan? Anakmu pulang, anakmu berangkat urapi. Kita para bapak, kita imam pak. Jangan males pak. Jangan males, kita imam. Ayo imam-imam bangkit.
Anak saya kalau tidur saya urapi. Saya berangkat pelayanan. Kan kerjaan saya berangkat pelayanan kan membongkar pekerjaan iblis. Iya kan? Jadi saya urapi anak saya. Saya urapi. Setiap kali keluar saya urapi. Pak, anakmu keluar urapi. Mobilmu urapi. Minta penjagaan Tuhan. Minta pemeliharaan Allah. Ada dalam saudara. Orang sekarang aneh-aneh loh. Ada jemaat anaknya digendam atau dipelet hipnotis sama tukang aqua. Saudara lucu karena bukan anakmu kan. Dihipnotis sama tukang aqua. Karena apa? Kita harus mengimani. Ini zaman yang makin gila loh. Ini zaman orang pakai kuasa gelap, pakai dukun-dukun. Ini zaman orang kalau nggak suka santet, pelet. Ini zaman orang bisa pakai kuasa gelap, ajian-ajian dan lain-lain. Bodoh. Kalau kita nggak berlindung sama Tuhan. Bodoh kalau kita nggak berharap sama pemeliharaan Tuhan. Ini yang saya lakukan. Saya urapi diri saya. Istri saya pelayanan di Sarbini. Saya urapi dia kandungannya. Saya bilang, kamu jangan pelayanan. Aku mau pelayanan. Kamu aja boleh pelayanan. Aku nggak boleh pelayanan. Ya udahlah, kau pergilah. Tapi saya urapi. Saya urapi kandungannya, kakinya. Saya tidur tadi malam, istri saya urapi ini saya, mulut saya diurapi, hidung saya digini-gini sama dia. Gak main-main loh, ini zaman. Saya kan pernah bilang sama saudara, saya pergi ke sebuah stasiun, terminal, saudara. Ada orang antar teman saya balik, ada orang tepok saya 3 kali, Tuhan tahu. 1, 2, 3. Saya balik, dia kaget lihat saya. Mungkin karena yang ditepok ganteng gitu. Dia kaget. Saya bilang, kenapa Pak? Oh enggak. Saya enggak pernah lupa mukanya. Oh enggak gitu. Saya jawab, enggak apa-apa gitu. Saya jalan lagi, ditepok lagi. 1, 2, 3. Saya balik lagi, orang yang sama. Saya bilang, ada apa Pak? Enggak gitu. Yang ketiga, tengah. 1, 2, saya kan manusia biasa kan. Coba aja saudara tepok 3 kali. Saya balik, Bapak ada apa sih? Oh enggak, dia pergi. Saya pergi ke tukang warung mau beli minuman. Dari jauh tukang warungnya gini. Apa saya kasih ini aja nih. Ini gajah menang gue nih. Apa sih gini nih? Saya tanya, ada yang gak nyambung, ini apa sih? Makanya sebelum ikut jadwal saya makan siang dulu. Karena kalau udah lapar otak gak main. Nanti udah makan malam baru ngerti. Oh gitu Gideon. Udah telat. Tukang gini. Terus saya tanya kenapa Pak? Dibilang Tuhan tahu ya. Saya udah puluhan tahun di terminal ini katanya. Itu orang yang tepok adik. Tukang gendam. Tukang hipnotis. Tapi adik saya perhatikan ditepuk berkali-kali. Adik biasa aja. Ilmu adik hebat juga katanya. Saya bilang bukan ilmu saya percaya firman Tuhan Wahyu 6 ayat 6. Yang ada minyak, yang ada anggur tidak akan dirusakkan. Saya masuk dalam inti khotbah saya. Bagaimana mengalami pemeliharaan Allah dalam hidup ini. Yang terakhir, keajaiban pemeliharaan Allah butuh hati yang percaya dan taat pada kehendak dan rancangan Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan yang menyediakan. Sama-sama bilang sama saya perlu bekerja sama. Terletak kuncinya Filipi 4 ayat yang ke-19. Sama-sama kita baca. 3, 2, 1, ya. Allahku. Allahku, ini Rasul Paulus berkata Allahku, dia enggak bilang Allahmu. Tapi dia bilang my God. Ini bicara mengenai sebuah pengenalan. Ini bicara mengenai sebuah kedekatan. Dikatakan Allahku akan memenuhi segala keperluanmu. Menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam. Jadi intinya sederhana, saya tutup dengan ini.
Alkitab katakan Yohanes 15 ayat yang kelima, akulah pokok anggur dan kamu adalah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal dalam aku dan aku tinggal dalam dia, ia berbuah banyak sebab di luar aku kamu tidak dapat. Ini pokok anggur. Kita ranting. Tugas saudara dan saya cuma satu. Nempel sama pokok anggur. Selama pokok anggur, selama ranting nempel sama pokok anggur, berbuah banyak. Tapi kan kita manusia paling suka deketin apa kalau lihat pohon? Kita manusia kalau lihat pohon, kita paling suka lihat buahnya. Kita berpikir selalu buah-buah. Yang kita deketin rantingnya. Karena ranting adalah buahnya. Kita lupa bahwa ranting berbuah bukan karena kemampuan ranting. Tapi ranting berbuah karena menempel pada pokok anggur. Yang membuat ini ranting berbuah bukan si ranting, tapi si pokok anggur. Tapi banyak kita baru berbuah dikit aja, sombongnya minta ampun. Baru kaya dikit aja, sombongnya minta ampun. Kalau ada juara lomba sombong di dunia, iblis aja juara 2. Saudara yang sombong juara 1. Sombongnya minta ampun. Alkitab katakan, ranting kalau lepas dari pokok, tetap segar awalnya, karena baru nempel. Tapi lama kelamaan, kering, dan mati. Gampang ikut Yesus, gak susah. Cuman tinggal nempel. Ketika aku nempel sama ranting, sama pokoknya. Tuhan pelihara saudara. Doa saya bulan Maret, bulan berkat, bulan mukjizat, bulan jawaban doa, bulan anugerah. Sepanjang bulan ini engkau dikejar-kejar oleh kebaikan. Engkau dibanjiri oleh berkat. Engkau dikepung oleh kasih-Nya. Engkau menikmati segala yang terbaik. Sama-sama angkat tanganmu dua-dua, ikuti doa saya dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Aku percaya, aku ranting, Yesus pokok anggur. Tugasku, bagianku menempel dengan pokok anggur. Aku percaya aku berbuah lebat, aku berhasil, aku penuh hikmat, penuh kuasa, penuh kemuliaan. Karena aku menempel kepada pokok anggur, aku melihat bulan Maret, bulan mukjizat, bulan jawaban doa, bulan pelipat gandaan, bulan akselerasi. Yang terhilang di bulan-bulan yang lalu dikembalikan bulan ini lipat kali ganda. Di dalam nama Tuhan Yesus aku percaya. Kasih tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan kita.